Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Kedawung, Kecamatan Kismantoro. Yang saya hormati Bapak Ibu karyawan-karyawati SD Negeri 3 Kedawung, Kismantoro. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pada siang hari ini kita telah diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan AKM ini dengan acara penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaat dan pertolongannya di yaumil qiyamah. Pada kesempatan pada siang hari ini, saya sebagai moderator akan membantu kegiatan diseminasi dengan topik yang dibicarakan adalah aksi nyata modul 1T4 budaya positif, penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Ibu Dian Savitri SPD SD. Di mana susunan acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat adalah penutup. Marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu adalah penyajian materi. Kepada Ibu Dian Savitri selaku penyampai materi, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Kedawung, yang terhormat Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Negeri 3 Kedawung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur sehingga kita semua dapat berkumpul di dalam ruang ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru semua yang telah hadir dalam acara diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif pada hari ini. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi yaitu aksi nyata modul 1.4 budaya positif, penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Konsep utama modul budaya positif yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila sendiri yaitu terdiri yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang kedua mandiri, yang ketiga bergotong royong, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam kreatif.
Selanjutnya, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada cabang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai seorang pendidik, kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik atau dari luar. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran kita serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Apa tujuan disiplin positif? Tujuan disiplin positif yaitu menanamkan motivasi yang ketika pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri mereka sendiri yang berdampak jangka panjang, memotivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, kesehatan, rumah dan makanan, atau disebut juga dengan sandang, papan, dan pangan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Selanjutnya, penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi, dan keterampilan kita didengarkan dan dimiliki rasa harga diri. Selanjutnya, kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang terakhir yaitu kesenangan. Kesenangan yaitu kebutuhan akan kesenangan, adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, dan lain-lain. Selanjutnya, menurut Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 470. Di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi di dalam diri kita, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Makna disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Diana Gosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia.
Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan virtus atau universal. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif yaitu untuk membentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Beberapa institusi atau organisasi pendidikan yang memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini atau disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di sini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi sendiri adalah suatu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi perilaku manusia itu terdiri satu, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut untuk dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, berasal dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid akan melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi intrinsik juga. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman itu yang pertama menyakitkan, yang kedua tidak nyaman, yang ketiga murid takut, selanjutnya memaksa, bersifat memaksa. Murid menyembunyikan kesalahan. Biasanya murid melakukan kesalahan tapi tidak mengakuinya karena takut akan hukuman. Yang terakhir, murid menjadi rendah diri, merasa tidak percaya diri. Selanjutnya penghargaan. Yang pertama tidak efektif ya. Yang kedua merusak hubungan karena ada sifat irinya, mematikan kreativitas anak, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas sukses yaitu konsekuensi terdiri dari penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan. Yang terakhir, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Restitusi sendiri, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya mengontrol sendiri ya, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Konsep disiplin pendekatan restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi sendiri yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih menurut Jason 2004. Selanjutnya, ciri-ciri restitusi sendiri. Yang pertama, bukan menembus kesalahan namun belajar dari kesalahan yang sudah diperbuat. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, fokus pada karakter bukan pada tindakan. Yang ketujuh, menguatkan dan fokus pada solusi. Perbedaan contoh kemarin ada di kelas 5B ada kasus bahwa siswa tersebut sering tidak mengerjakan PR karena alasan lupa dan lain-lain. Nah, contoh hukumannya, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid merasa takut. Konsekuensinya,
Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini ada tindakan guru yang merupakan hukuman atau konsekuensi ya. Mari kita lihat bersama-sama. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu termasuk hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga termasuk hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu juga termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu adalah konsekuensi dari kesalahan yang dilakukan. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu adalah termasuk hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu termasuk konsekuensi. Di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, penghukum. Penghukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal atau ucapan. Patuhi aturan saya atau awas. Jadi itu termasuk hukuman verbal. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan heningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Contohnya, ibu sangat kecewa dengan kamu. Selanjutnya, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi ajakan. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Ayo bantulah demi ibu ya. Selanjutnya, pemantau. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Contohnya, apa yang telah kamu lakukan, sanksi dan konsekuensinya apa. Yang terakhir, manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contoh penerapan 5 posisi kontrol saat ini ada ya. Siswa tidak mengikuti salat zuhur berjamaah di sekolah karena itu sudah menjadi peraturan sekolah. Ketika sholat zuhur harus dilaksanakan secara bersamaan di sekolah ya. Penghukum contohnya, patuhi aturan sekolah lalu menjadi imam dalam sholat tersebut. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Ketiga, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Yang keempat, pemantau. Kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya. Yang terakhir, manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini adalah kegiatan membuat keyakinan kelas. Saya bersama siswa kelas 5 membuat keyakinan kelas. Yang pertama yaitu kita berdiskusi tentang peraturan. Yang kedua, merumuskan peraturan menjadi suatu keyakinan bersama-sama. Yang ketiga, menempelkan keyakinan kelas yang sudah diyakini oleh peserta didik. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas?
Ini langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas. Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, berupaya pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan untuk membuat agar sama-sama merasa bertanggung jawab dan atas keyakinan yang dibuat. Di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan tertentu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal yang ada dalam diri kita sendiri. Selanjutnya, menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, maka seorang guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu sudah bersikap baik pada dirimu sendiri? Yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Ketika melakukan kesalahan itu, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Di sini ada kalimat. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya yang dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia untuk berinteraksi dengan orang lain. Di sini guru berkata yaitu apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Selanjutnya, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Saya melakukan penerapan segitiga restitusi terhadap siswa yang tidak mengikuti salat zuhur berjamaah.
Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi ketika siswa tidak mengerjakan PR. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya seorang guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu Guru, terima kasih. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Selanjutnya ada ice breaking sebentar ya, yaitu sambung kata. Bapak Ibu sudah siap semua? Sudah siap ya? Saya akan memulai kata yang pertama ya. Guru Bergerak Indonesia Maju. Jadi misal saya terakhir maju, Bapak Ibu Guru melanjutkan kata maju apa gitu ya. Pokoknya kata yang terakhir. Sama paham? Membuat kalimat baru ya. Jadi mendadak ini sifatnya. Tentang materi ini. Bebas. Ya. Tidak Pak. Kalau sambung kata ya. Indonesia Maju. Guru Bergerak Indonesia Maju. Pak Agus, monggo. Maju terus melangkah ke depan demi dunia pendidikan. Beri tepuk tangan. Selanjutnya pendidikan, langsung Pak, disukani. Kesiapan. Pendidikan, ayo dilanjutkan. Pendidikan karakter. Ya, langsung ya. Ya. Karakter siswa yang baik akan menjadikan Indonesia lebih baik dan berprestasi. Oke, bagus. Tepuk tangan. Berprestasi. Ayo, jangan sampai berhenti. Kalau berhenti nanti tak suruh nyanyi ke depan. Ayo. Prestasi anak membuat orang tua bangga. Yes. Kata terakhir bangga. Bangga. Bangga kepada kedua orang tua dan tanah air. Ya, air, ya. Air terakhir. Yang penutupannya harus sebagian, ya. Jangan sampai terlewati. Air. Perhatikan air. Air terakhir kata.
Indonesia maju kalau gurunya maju. Kata-kata terakhir itu adalah kata kunci dari semuanya. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru semua atas waktunya. Semoga mengobati rasa lelahnya dan semangat kembali. Iya Bapak Ibu guru yang kami hormati, sebuah materi yang luar biasa buat kita sebagai guru Indonesia, guru bergerak Indonesia maju. Nah, dari penyampaian Ibu Dian Savitri, untuk sesi selanjutnya kami buka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang terhormat. Bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, apakah tujuan disiplin positif itu? Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Dia atas pertanyaannya. Mau dijawab sekarang sekalian atau nanti Ibu? Oh sekalian, ya. Pertanyaannya tadi. Terima kasih atas pertanyaan dari Bu Dia, yaitu apa tujuan dari disiplin positif? Disiplin positif itu bertujuan untuk bekerja sama dengan peserta didik dan tidak menentang mereka. Jadi sama-sama bekerja sama untuk menciptakan disiplinan. Penekanannya adalah membangun kekuatan peserta didik daripada mengkritik kelemahan mereka dan menggunakan penguatan positif untuk mempromosikan perilaku yang baik. Jadi lebih menekankan kerjasama terhadap perilaku baiknya, bukan melemahkan atau mengkritik kelemahannya peserta didik. Hal ini melibatkan yaitu memberikan siswi pedoman yang jelas untuk berperilaku apa yang dapat diterima dan kemudian mendukung mereka ketika mereka belajar untuk memenuhi pedoman ini. Pendekatan ini secara aktif mempromosikan partisipasi anak dan menyelesaikan masalah di saat yang bersamaan, juga melakukan pendorongan orang dewasa dalam hal ini yaitu pendidik untuk menjadi panutan positif bagi anak-anak muda dalam perjalanan tumbuh kembang mereka. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana Ibu Dia? Sudah cukup atau masih ingin bertanya lagi? Oh sudah cukup. Oke, untuk sesi tanya jawab ini kita buka 3 pertanyaan. 3 penanya. Nah sudah 1 penanya, silahkan kami beri kesempatan lagi 2 orang penanya. Bagi yang ingin bertanya kami persilahkan. Silahkan Ibu Vivin. Ya, di sini saya ingin menanyakan apa yang dimaksud budaya positif di sekolah menurut Bu Dia. Baik, terima kasih Bu Vivin atas pertanyaannya, yaitu apa yang dimaksud budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah menurut saya yaitu sebuah nilai atau keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Terima kasih Bu Vivin. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Terima kasih. Bagaimana Bu Vivin? Sudah puas dengan jawabannya? Iya, terima kasih. Kita lanjutkan bagi penanya yang terakhir, Bapak Ibu. Siapa yang ingin bertanya? Kami persilahkan sesi yang terakhir ini. Ayo Bapak Bana, kami persilahkan. Monggo. Ya Bu, mau bertanya apa saja hal-hal yang berkaitan dengan budaya positif? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan ketiga yaitu yang berasal dari Pak Bana. Pertanyaan yaitu sebutkan hal-hal yang berkaitan dengan budaya positif. Budaya positif itu berkaitan dengan 6 hal. Yang pertama yaitu perubahan paradigma, stimulus respon. Yang kedua, konsep disiplin positif. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia dan posisi kontrol. Yang keenam adalah segitiga restitusi seperti apa yang
Bagaimana Pak? Dana sudah jelas dereng ya? Oh baik, terima kasih. Iya, terima kasih 3 sesi tanya jawab kita lalui. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sampailah kita di penghujung acara. Pemaparan dari Ibu Dian tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah hari ini telah usai. Dari diseminasi itu kami simpulkan bahwa budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Dalam penerapan budaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol saat ini, bagaimana menjalankan dirinya sebagai seorang amo atau posisi manajer. Ia menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya